ini jalan yang belum pernah ditempuh selama ini, yaitu menggunakan pendekatan multi agama untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Tentang sikap PBNU, kita sudah sejak pertama kali itu meletus 7 Oktober 2023 kita sudah langsung menyerukan supaya dihentikan, dan kita ulang-ulang hentikan. Kita bicara dengan berbagai pihak. Sekarang saya kira kita juga sudah mendengar berbagai pihak internasional juga menyuarakan yang sama, hentikan kekerasan, hentikan dulu kekerasan, lalu kita bicara. Jadi itu yang pertama, karena kalau kita mau selesaikan sekaligus semua dimensi masalahnya, memang tidak mungkin dalam waktu singkat selesai. Tapi yang penting sekarang kekerasan berhenti dulu, karena kekerasan kalau dibiarkan terus tanpa henti itu meluas, dan nyatanya meluas. Kami sudah nyatakan sejak awal bahwa hentikan, kalau tidak ini nanti akan meluas, karena pihak-pihak yang punya kepentingan juga banyak. Sekarang nyatanya meluas ke Lebanon, sudah Yaman, lalu Lebanon, lalu sekarang Iran. Dan kalau terus, ya akan semakin meluas. Maka, dan itu bahaya sekali untuk dunia, maka berhenti sekarang. Ini yang pertama. Kemudian kepada warga NU kita sudah serukan dan buatkan panduan untuk melakukan gerakan doa sebagai tradisi yang kita punya dengan kunut nazilan dan lain sebagainya. Nah, forum diskusi hari ini kita laksanakan untuk mendapatkan masukan dari para ahli, dari para stakeholders tentang langkah-langkah yang masih mungkin kita tempuh, ya, masih mungkin dilakukan oleh PBNU terkait dengan ini. Kami mengembangkan satu proposal. Proposal ini bukan dalam arti proposal yang kita ajukan sebagai proyek ke satu pihak begitu, tapi ini proposal untuk masyarakat internasional tentang satu pendekatan yang selama ini belum pernah dilakukan. Maka kami beri judul proposal itu Road Not Yet Taken, yaitu multi-religious approach for the peace in Middle East. Ini jalan yang belum pernah ditempuh selama ini, yaitu menggunakan pendekatan multi agama untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Nah, banyak hal tentu yang harus dilakukan di sini, mulai dari mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan sosial di lingkungan berbagai macam agama, baik di internal agama masing-masing maupun secara antar agama. Terkait dengan ini juga kita nanti akan memerlukan upaya kerjasama untuk diplomasi publik dan juga termasuk diplomasi dengan pihak-pihak terkait, dengan konsolidasi di antara kekuatan-kekuatan yang sependapat dengan kita mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya pendekatan multi agama untuk itu. Tapi konkretnya apa yang sudah dilakukan oleh yang sudah dilakukan? Kami sudah banyak melakukan banyak hal ya. Misalnya R20 itu sebetulnya adalah semacam, itu juga berhubungan dengan proposal yang sekarang kami kembangkan. R20 itu semacam awalan. Makanya tadi juga kami sampaikan bahwa ini subjek dari strategi ini itu nanti bukan hanya Timur Tengah saja, tapi global. Termasuk kita juga akan mendorong wacana dan tumbuhnya gerakan keagamaan juga, misalnya di Eropa atau di Amerika, di Afrika dan lain sebagainya. Untuk soal ini kami sudah melakukan engagement dengan berbagai pihak. Kami punya kontak di Sub-Sahara, kami punya kontak di Afrika Barat, kami punya kontak di Afrika Selatan, kami punya kontak di Amerika Selatan,
di Amerika Serikat sendiri, di Eropa dan lain sebagainya, Vatikan dan lain-lain, dan ini semua terus menjadi pergulatan bersama bagi jaringan ini. Langkah selanjutnya apa sih PBN? Langkah selanjutnya pasca ya, banyak hal yang harus diterapkan. Sebetulnya ini merupakan rangkaian upaya yang berkelanjutan. Misalnya tadi sudah dijelaskan juga bahwa terkait dengan R20 kita sekarang punya 7 working group, kelompok kerja, punya 7 pokja yang terkait dengan masalah-masalah yang relevan dengan agama dan perdamaian. Ada soal prinsip bersama dan resiprositas, ya. Kalau orang Jawa bilang tepos dero lah, gitu. Bahwa apa yang muncul dari sana juga harus muncul dari sini dan seterusnya. Ada hal terkait dengan teknologi dan sebagainya. Semuanya terkait terus berkelanjutan. Terkait dengan veto Amerika, apakah nanti akan jadi fokus tersendiri? Ya, kalau orang ingat bahwa pernyataan resmi PBNU ketika terjadi peristiwa 7 Oktober itu dan kemudian terjadi pembalasan dari Israel, kita sudah menyerukan kepada negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk tidak menggunakan veto demi membela salah satu pihak. Kita sudah nyatakan begitu. Dan sebetulnya semua orang sudah menyatakan begitu. Nah, bahwa Amerika masih juga terus menggunakan vetonya untuk ini sebetulnya kan memang ya terkait dengan banyak hal termasuk politik domestik di Amerika. Ya. Nah, kalau ya kita berharap bahwa dengan gerakan global tekanan untuk sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian yang memberikan martabat yang setara kepada semua orang, itu nanti betul-betul bisa